Alkisah. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah-tengah pegunungan hijau yang rimbun, hiduplah seorang biksu tua bernama Dharmapala. Dia terkenal karena kebijakan dan welas asihnya. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran yang membawa kedamaian dan pencerahan bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang dari berbagai penjuru daerah datang untuk meminta bimbingannya dan belajar dari kebijaksanaan yang mendalam. Pada suatu pagi yang cerah, ketika desa itu ramai dengan hiruk-pikuk kehidupan, seorang pemuda bernama Rifan tiba di biara untuk meminta nasihat dari biksu tersebut. Rifan adalah seorang yang baik hati, yang baru saja mengalami pengkhianatan besar. Dia telah mempercayai seseorang yang ternyata palsu. Dan hal itu membuatnya hancur dan kecewa. Dengan kesedihannya Rifan mendekati Dharmapala berharap untuk menemukan pelipur lara dan bimbingan. Biksu yang bijaksana ini menyambutnya dengan senyum hangat dan mempersilahkannya untuk duduk. Rifan mencurahkan segala hatinya menjelaskan bagaimana ia telah mempercayai temannya hanya untuk dikhianati dengan cara yang tak terbayangkan. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berbicara mengungkapkan betapa dalamnya rasa sakit yang dia rasakan. Dharmapala mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya yang baik memantulkan penderitaan pemuda itu. Setelah hening sejenak ia berbicara dengan lembut. Rifan sahabatku, perjalanan hidup ini penuh dengan sukacita dan duka. Di sepanjang jalan kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Dan tidak semua dari mereka memiliki niat yang murni. Tetapi ada cara untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Dengan rasa penasaran, Rifan mendekat. Bersemangat ingin sekali mempelajari kebijaksanaan yang akan disampaikan oleh Dharmapala. Biksu yang bijaksana itu melanjutkan, untuk mengetahui orang yang palsu pertama-tama kita harus mengembangkan kesadaran diri, dan kemampuan untuk melihat melampaui penampilan mereka. Seperti halnya sifat asli sebuah pohon yang dapat dilihat dari kualitas buahnya. Sifat asli seseorang dapat dilihat dari tindakan dan niatnya. Rifan mengangguk, menyerap setiap kata dengan perhatian penuh. Dharmapala melanjutkan dengan menceritakan sebuah perumpamaan tentang dua orang pengembara muda yang sedang melakukan perjalanan berbahaya melalui hutan yang lebat. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria tua, yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Lalu meminta bantuan kepada mereka berdua. Salah satu pengembara, didorong oleh rasa belas kasihan menawarkan bantuan sedangkan yang satunya berpaling, diliputi oleh keinginannya yang egois. Saat mereka menjelajahi hutan lebih dalam mereka memutuskan untuk bisa jalan. Dan tak lama dari itu tiba-tiba badai menerjang hutan. Pengembara yang telah membantu pria tua, menemukan tempat berlindung di sebuah gua. Sementara pengembara yang satunya lagi harus berjuang sendiri. Di dalam gua pengembara yang penuh kasih menemukan harta karun tersembunyi yang lebih berharga dari yang bisa dia bayangkan. Pengembara yang satunya yang dipenuhi dengan rasa iri dan tamak binasa dalam badai. Dharmapala berhenti sejenak, membiarkan makna mendalam dari perumpamaan itu meresap ke dalam hati Rifan. Kemudian ia melanjutkan, Rifan, cerita ini menggambarkan bahwa orang-orang yang tulus didorong oleh belas kasih, empati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Mereka bersedia mengulurkan tangan membantu tanpa mengharapkan imbalan. Di sisi lain, orang yang palsu dituntun oleh motif egois, seringkali menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, di balik keramahan. Rifan merenungkan pelajaran tersebut menyadari bahwa ia telah gagal melihat tanda-tanda yang dapat memperingatkannya akan sifat asli temannya. Dharmapala meyakinkan Rifan bahwa mengenali orang-orang yang berpura-pura adalah sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Beliau menyarankannya untuk mengamati tindakan orang, memperhatikan konsistensi, integritas, dan cara mereka memperlakukan orang lain. Orang yang tulus, beliau jelaskan, akan secara konsisten menunjukkan kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan walau dalam menghadapi tantangan sekalipun. Pemuda itu merasakan harapan baru saat ia meresapi ajaran Dharmapala. Dia menyadari bahwa pengalamannya dengan teman palsu itu tidak sia-sia, melainkan sebuah pelajaran berharga yang akan memperkuat ketajamannya dengan mengenali orang-orang sejati di masa depan. Hari berganti menjadi minggu, dan Rifan terus mengunjungi biksu bijaksana tersebut, ingin memperdalam pemahamannya dalam mengenali orang-orang palsu. Dharmapala berbagi lebih banyak cerita, ajaran, dan latihan praktis untuk mengesah kebijaksanaan Rifan. Pemuda itu membenamkan dirinya dalam nasihat-nasihat tersebut, mengikuti jalan kesadaran diri dan welas asih. Berbulan-bulan berlalu dan kemampuan Rifan dalam mengenali orang yang berpura-pura semakin kuat. Dia belajar untuk percaya pada intuisinya, dan mengamati tanda-tanda halus yang mengungkapkan karakter asli seseorang. Desa itu melihat perubahan dalam diri Rifan, saat dia menjadi tiang kekuatan dan kebijaksanaan, membimbing orang lain yang telah menjadi korban orang-orang palsu. Pada suatu minggu sore, Rifan kembali ke biara untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dharmapala. Dengan senyum di wajahnya dia berkata, Biksu, nasihat Anda telah mengubah hidup saya.
Saya telah belajar untuk melihat di balik topeng yang dipakai orang, dan sekarang saya dikelilingi oleh teman-teman sejati yang mendukung dan mengangkat saya. Mata Dharmapala berbinar-binar penuh sukacita saat ia menjawab, "Rifan, sahabatku, kemampuan untuk mengenali orang yang palsu adalah perjalanan seumur hidup. Ingatlah harta karun yang sesungguhnya tidak terletak pada menemukan atau mencari-cari kesalahan orang lain, melainkan pada pengembangan kualitas kebaikan, welas asih dan integritas di dalam diri Anda sendiri." Integritas adalah tetap melakukan hal yang benar walau tidak ada orang lain yang melihat. Dengan menerapkan sifat-sifat ini, Anda akan menarik orang-orang yang tulus ke dalam hidup Anda. Dengan penuh rasa syukur, Rifan membungkuk di depan biksu itu mengakui kebijaksanaan mendalam yang telah ia dapatkan. Sejak hari itu, Rifan mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan petuah Dharmapala, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan ketajaman nalurinya, dan merangkul kehidupan yang dipenuhi dengan hubungan yang tulus. Kisah Rifan dan Dharmapala menyebar luas kemana-mana, menjadi kisah kebijaksanaan dan petunjuk yang tak lekang oleh waktu. Melalui teladan mereka, banyak orang belajar untuk mengenali orang yang palsu, memupuk kualitas welas asih dan kebaikan. Desa itu berkembang pesat, seiring dengan semakin dekatnya hubungan antar warganya, disatukan oleh ikatan keaslian dan persahabatan yang tulus.